Salah satu manfaat mengikuti organisasi di sekolah adalah A. Memiliki teman yang sederajat. B. Menunjang prestasi. C. Lebih disukai guru. D. Menambah wawasan. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, menambah wawasan. Salah satu manfaat mengikuti organisasi di sekolah adalah menambah wawasan. Jawabannya adalah D. Kita lanjut nomor 2. Jalannya organisasi di sekolah diatur oleh A. Ketua komite sekolah. B. Kepala dinas pendidikan. C. Dewan guru. D. Kepala sekolah. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, kepala sekolah. Jalannya organisasi di sekolah diatur oleh kepala sekolah. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Organisasi pemuda yang ada di lingkungan masyarakat adalah A. PKK. B. Kelompok Tani dan Nelayan. C. Karang Taruna. D. RT. Maka jawaban yang benar adalah C, ya, Karang Taruna. Organisasi pemuda yang ada di lingkungan masyarakat adalah Karang Taruna. C jawabannya. Organisasi kelas dipimpin oleh seorang A. Bendahara kelas. B. Sekretaris kelas. C. Guru. Dan D. Ketua kelas. Maka jawaban yang benar adalah D. Ketua kelas. Organisasi kelas dipimpin oleh seorang ketua kelas. D jawabannya. Kekuasaan tertinggi pada organisasi koperasi terletak pada A. Ketua koperasi. B. Rapat anggota. C. Pengurus. D. Dewan pengawas. Maka jawaban yang benar adalah B, ya, rapat anggota, ya. Di kekuasaan tertinggi pada organisasi koperasi terletak pada rapat anggota. B jawabannya. Manusia selalu membutuhkan manusia yang lain karena manusia termasuk makhluk A. Berakal. B. Pribadi. C. Sosial. D. Individu. Maka jawaban yang benar adalah C, ya, sosial. Manusia selalu membutuhkan manusia yang lain karena manusia termasuk makhluk sosial. C jawabannya.
Kebebasan warga negara dalam berorganisasi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1145 pasal A 28E ayat 3, B 28E ayat 4, C 28E ayat 1, dan D 28E ayat 2. Maka jawaban yang benar adalah A 28E ayat 3. Kebebasan warga negara dalam berorganisasi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3. Lanjut soal nomor 8. Kegiatan yang dilakukan dalam berorganisasi bertujuan untuk A. Kepentingan kelompok, B. Kepentingan bersama, C. Kepentingan golongan, D. Kepentingan pribadi. Maka jawaban yang benar adalah B ya, kepentingan bersama. Kegiatan yang dilakukan dalam berorganisasi bertujuan untuk kepentingan bersama ya, jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 9. Oke, ini soal nomor 9 ya. Sesuatu yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi disebut A. Prinsip, B. Tugas, C. Manfaat, D. Tujuan. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu tujuan. Sesuatu yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi disebut dengan tujuan. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut soal nomor 10. Organisasi yang bersifat nasional pertama lahir pada tanggal Organisasi yang bersifat nasional pertama lahir pada tanggal A. 20 Mei 1998, B. 21 Mei 1998, C. 20 Mei 1908, D. 21 Mei 1908. Maka jawaban yang benar adalah C ya, 20 Mei 1908. Organisasi yang bersifat nasional pertama lahir pada tanggal 20 Mei 1908. Satuan karya pramuka yang membidangi pelestarian lingkungan hidup disebut Satuan karya pramuka yang membidangi upaya pelestarian lingkungan hidup disebut A. Saka Wana Bakti, B. Saka Bakti Nusantara, C. Saka Bayangkara, D. Saka Bakti Husada. Maka jawaban yang benar adalah A ya, Saka Wana Bakti. Kesatuan karya pramuka yang membidangi upaya pelestarian lingkungan hidup disebut Saka Wana Bakti.
Tokoh yang dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia adalah A. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, B. Muhammad Yamin, C. Muhammad Hatta, D. Insinyur Soekarno. Maka jawaban yang benar adalah A ya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Di tokoh yang dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya. A jawabannya. Kita lanjut. Apabila ketua organisasi berhalangan, yang harus menggantikan adalah apabila ketua organisasi yang berhalangan, yang harus menggantikan adalah A. Sekretaris, B. Penasehat, C. Bendahara, dan D. Wakil ketua. Maka jawaban yang benar atau yang tepat adalah D. Wakil ketua. Jadi apabila ketua organisasi berhalangan, yang harus menggantikan adalah wakil ketua. D jawabannya. Yang menjadi tujuan program sekolah adalah untuk A. Kegiatan belajar mengajar berjalan lancar, B. Memenuhi tuntutan pemerintah, C. Mencapai tujuan organisasi, D. Menaati aturan sekolah. Maka jawaban yang benar adalah A ya, kegiatan belajar mengajar berjalan lancar. Yang menjadi tujuan program sekolah adalah untuk kegiatan belajar mengajar berjalan lancar. A jawabannya. Kita lanjut. Organisasi UKS menangani masalah A. Kebersihan, B. Keagamaan, C. Kesehatan, dan D. Keuangan. Maka jawaban yang benar adalah C. Kesehatan. Di organisasi UKS menangani masalah kesehatan. C jawabannya. Nomor 16 lanjut ya. Organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan para ibu rumah tangga adalah Organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan para ibu rumah tangga adalah A. PKK, B. PGRI, C. KUD, D. Linmas. Maka jawaban yang benar adalah A ya, PKK. Organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan pada ibu rumah tangga adalah PKK. A jawabannya. Selain OSIS, organisasi yang menjadi mitra sekolah adalah
Selain OSIS, organisasi yang menjadi mitra sekolah adalah A. Komite sekolah, B. Tata usaha sekolah, C. TPQ, dan D. PMI. Jawaban yang benar adalah A ya, komite sekolah. Selain OSIS, organisasi yang menjadi mitra sekolah adalah komite sekolah. A jawabannya. Aspirasi siswa di sekolah dapat disalurkan melalui organisasi. Aspirasi siswa di sekolah dapat disalurkan melalui organisasi. A. Pramuka, B. Dewan Guru, C. OSIS, D. Komite sekolah. Maka jawaban yang benar adalah C ya, OSIS jawabannya. Aspirasi siswa di sekolah dapat disalurkan melalui organisasi OSIS. C jawabannya. Hari Pramuka diperingati setiap tanggal. Hari Pramuka diperingati setiap tanggal. A. 15 Agustus, B. 14 Agustus, C. 17 Agustus, D. 16 Agustus. Jawabannya benar adalah B. 14 Agustus. Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. B jawabannya. Janji Pramuka Siaga disebut. Janji Pramuka Siaga disebut A. Catur Satya, B. Dasa Dharma, C. Dwi Dharma, dan D. Tri Satya. Jawabannya benar adalah C. Dwi Dharma. Di janji Pramuka Siaga disebut Dwi Dharma. C jawabannya. Kegiatan pramuka secara nasional disebut Jambore Nasional. Kegiatan pramuka secara nasional disebut Jambore Nasional. Tokoh yang dikenal sebagai Bapak Pandu sedunia adalah Robert Baden-Powell. Tokoh yang dikenal sebagai Bapak Pandu sedunia adalah Robert Baden-Powell. OSIS merupakan organisasi yang berada pada tingkat pendidikan titik-titik dan titik-titik. Oke. OSIS merupakan organisasi yang berada di pihak tingkat pendidikan titik-titik dan titik-titik. Jawabannya SLTA, LSTP atau SLTA ya. SLTP ini adalah SMP, sedangkan SLTA ini adalah SMA atau SMK atau MA ya. Sedangkan SLTP ini bisa MTSN atau SMP ya. OSIS merupakan organisasi berada pada tingkat pendidikan SLTP atau SLTA. Dan ya, SLTA ya, dan ya. Oke. Lanjut soal 4. Organisasi di sekolah dipimpin oleh kepala sekolah. Organisasi di sekolah dipimpin oleh kepala sekolah.
Kegiatan yang dilakukan di luar jam sekolah dinamakan kegiatan. Kegiatan yang dilakukan di luar jam sekolah dinamakan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kegiatan yang dilakukan di luar jam sekolah dinamakan kegiatan ekstrakurikuler.